Terima kasih Bapak Moderator dan Sekretaris. Pengurus Pusat Aksada yang saya hormati, Dewan Pembina Aksada Pusat yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas waktu memberikan pada kami untuk sharing pengalaman di daerah. Bapak Ibu peserta Rakernas Aksada yang saya hormati dan saya banggakan, dengan mengucap syukur dan semoga kita masih bisa bertemu di ruangan ini. Saya hari ini yang kedua untuk sharing dengan Bapak sekalian, di mana pada hari Rabu kemarin, minggu kemarin kami diundang Kementerian Kesehatan Direktur Jenderal BUK untuk memaparkan sedikit banyak apa yang sudah kami lakukan di daerah. Hari ini kami diminta untuk memberikan sharing mengenai peran Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menata tenaga kesehatan untuk rujukan di tingkat kabupaten. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan cukup pelik, di mana sorotan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masih dianggap rendah, dan ini jujur atau tidak kita akui bersama. Di tempat kami tiap 1 bulan sekali ada namanya Coffee Morning yang dipimpin oleh Bu Bupati dan semua pejabat SKPD hadir di sana. Dan 3 permasalahan yang selalu muncul: pertama infrastruktur, kedua pendidikan, dan ketiga mesti kesehatan. Itu terus dari bulan ke bulan munculnya itu terus. Kami di Dinas Kesehatan dan pada waktu itu di rumah sakit berpikir harus bagaimana. Kedua, angka kematian ibu dan kematian bayi masih cukup tinggi. Jujur masih kita akui itu. Dan untuk Jawa Tengah di tahun 2014 700 ibu Bapak sekalian. Dan mungkin ini sangat mempunyai nilai ungkit untuk munculnya angka kematian di nasional cukup tinggi. Something wrong. Ada apa? Begitu kami lahir sebagai dokter, muncul deklarasi Alma Ata, muncul lagi MDGs Head for All by the 2000, muncul lagi MDGs 2015. Tetapi program-program yang ada di Kementerian Kesehatan hampir ya ada sebagian yang berhasil, tapi masih banyak yang perlu kita benahi bersama-sama. Kedua, kurangnya sinergi antara institusi pelayanan kesehatan. Jujur atau tidak, panjenengan takut itu. Kami pada ada di dinas di rumah sakit, antara direktur rumah sakit dan kepala dinas nyuwun sewu, sedikit ada disharmoni. Nah, ini yang perlu kita benahi. Seperti Bu Kris, saya kira tadi beliau sebagai kepala dinas kesehatan Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, mungkin hampir jarang sekali ke rumah sakit umum daerahnya Sulawesi. Nah, ini yang sedikit ada di dan ini harus ditata betul, karena perwakilan Menteri Kesehatan di daerah kabupaten, kota, dan provinsi adalah kepala dinas kesehatan, dan pekerjaan dinas kesehatan adalah pekerjaan yang konkuren adalah mana yang harus diselesaikan secara di tingkat level pusat, mana di level provinsi, mana di level kabupaten kota. Ngomong rujukan, kalau itu tidak dimengerti betul, nah percuma. Kedua, belum optimalnya sistem rujukan. Ini kita harus akui, dan seperti tadi beliau sampaikan, Bu Grace, ada moratorium pengangkatan PNS. Oh iya. Untuk Kabupaten Wonosobo, Bapak sekalian, dan ini mungkin satu-satunya di kabupaten di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah mungkin satu-satunya, baru satu-satunya yang bisa mengeluarkan sistem kesehatan daerah dan diperdakan dengan nomor 6 tahun 2014. Di sana mengatur semuanya, yaitu mengatur pengaturan semua komponen penyelenggaraan usaha kesehatan secara sistemik, karena permasalahan kesehatan harus sistem yang berajak-ajak. Kedua, memberikan alat penyelenggaraan urusan kesehatan, dan ketika menjamin efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun ruang hukumnya ada 5 yang kita sistem yang kita rujuk. Bagaimana upaya kesehatannya? Bagaimana sediaan farmasinya? Perbekalan kesehatan. Untuk mendukung upaya kesehatan, mesti sediaan farmasi harus siap. Untuk mendukung itu juga harus SDM kesehatannya harus disiapkan. Mendukung semuanya, pembiayaannya harus disiapkan.
manajemennya juga harus disiapkan. Dan 5 subsistem ini tidak bisa lepas dari sistem kesehatan daerah yang kita punya. Sudah ada memang sistem kesehatan nasional loh sekalian, tetapi itu nyuwun sewu bahasanya bahasa Jawa semua, diawang-awang semua dan tidak applicable untuk daerah, apalagi disesuaikan dengan konten daerah kita masing-masing. Kita bicara upaya kesehatan. Di upaya kesehatan ada 2 kegiatan, yaitu UKM dan UKP, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Bapak Ibu yang pinara di sini, yang lengkap di sini, yang duduk di sini, ini hanya menggeluti masalah upaya kesehatan masyarakat perorangan. Kami di Dinas Kesehatan harus bagaimana mengelola upaya kesehatan masyarakat. Berapapun alokasi anggaran untuk UKP negara kita, saya kira habis kalau kita tidak betul-betul mengelola bagaimana upaya kesehatan masyarakat. Untuk itu Kabupaten Wonosobo memisahkan itu, di mana UKM-nya ada UKM tingkat pertama dan tingkat kedua. UKM tingkat pertama di tingkat desa, di mana di sana bentuk ada kita punya pos kesehatan desa PKD dengan pos UKM desanya, di tingkat kecamatannya di puskesmasnya, di tingkat keduanya di Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan UKP-nya. Tingkat pertama kita punya puskesmas, klinik pratama, klinik dan dokter dan sialan. Tingkat kedua ada di rumah sakit setara kelas C, D atau yang lain, dokter spesialis, dan penetapan rumah sakit dan puskesmas sudah menjadi badan dana umum daerah. Ini satu keharusan. Per 1 Januari 2015 Kabupaten Wonosobo kita punya 24 puskesmas sudah merubah menjadi badan dana umum daerah dengan 15 holding. Selain itu, sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan, ketersediaannya bagaimana, pengelolaannya sediaan farmasi dan perbekalan bagaimana, pengelolaan pelayanan farmasinya bagaimana, pembinaan dan pengawasan sediaan farmasinya bagaimana, pembinaan dan pengawasan produksinya bagaimana. Ini dari sisi sediaan farmasi. Kedua, dari sisi anggaran, alokasi anggaran minimal 10% dari APBD di luar gaji. Saya tanya Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi, sudah seperti ini kan? Karena diamanatkan di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Nasional bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan minimal 10%. Tetapi apa semua kabupaten kota ataupun bahkan mungkin provinsi alokasi anggarannya sudah seperti ini? Nah, di Perda dibuktikan seperti ini, karena dengan di Perda DPR maupun Bupati tidak bisa akan lari dari hal ini. Kedua, sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan untuk kepentingan pelayanan publik untuk UKM. Kami di Dinas Kesehatan sudah tidak usah berpikir mengenai UKP, karena UKP mestinya sudah diurusin BPJS. Jadi JKN 2014 ini arahnya kan ke sana semua. APBN ke sana, dana bagi hasil cukai ke sana. Kita hanya dapat dari alokasi BOK. Nah itu bagaimana pinter-pinternya kepala dinas kesehatan, artinya kabupaten kota mengkredit. Dan seperti anggaran kesehatan digunakan untuk belanja UKP baik tingkat 1 maupun tingkat 2 milik daerah dan belanja fasilitas dan tingkat 1 milik desa. Dan di desa kami kantolkan dengan alokasi dana desa dari zamannya kampanye presiden kita yang baru ini, baik Prabowo maupun Pak Jokowi yang kita jadi presiden ini kan kampanyenya alokasi dana desa di desa 1 miliar seperti itu. Nah ini kita mengarah ke sana. Jadi bagaimana peraturan daerah ini jadwalkan ke Perbup, muncul di ADD, alokasi desa dirancang di desa, direncanakan di sana, maksudnya di Musreng Bangdes, Musreng dan Cam itu muncul di sana. Kita latih desa untuk merancang kebutuhan atau perencanaan tentang kesehatan. Manajemen juga seperti itu, mestinya ada perencanaannya, ada kelembagaannya, bagaimana penganggarannya, evaluasinya, sampai perlindungan hukum dan tenaga kesehatan. Kami beberapa bulan yang lalu diundang untuk Karisidenan Kedua. Di Karisidenan Kedua sekalian, itu banyak rumah sakit, mungkin sudah cukup hampir 50-an lebih di Karisidenan Kedua. Dokter anestesinya seperti Bu Kris juga masih sangat terbatas, tetapi perawat-perawat anestesi di sana banyak. Kumpul jadi satu, undang kami dan Dinas Kesehatan Kota Magelang pada saat itu. Beliau galau, bagaimana yang saya diminta untuk melakukan tindakan bius
anestesi, tetapi dokter hanya on call. Oh, jawaban satu-satunya, kabupaten kota kamu punya Perda Siskesda? Kalau enggak, kamu saya tidak bisa ngomong. Kalau dengan Perda Siskesda, kami kepala dinas akan mengeluarkan surat izin minimal klinis sesuai dengan kompetensi Anda selaku perawat anestesi. Itu dari sisi manajemen kesehatan. Dari sisi kelembagaan fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan penanggung jawab penyelenggaraan otonomi kesehatan yang merupakan SKPD seperti Undang-Undang 23/2014 yang baru. Nomenklatur rumah sakit sudah tidak muncul di sana. Untuk itu hanya SKPD Dinas dan Dinas Kesehatan. Dan Kabupaten Wonosobo ini mendahului ASN di tahun 2015 ini, di bulan April kemarin kita semua berubah menjadi polanya ASN. Puskesmas sudah tidak PTB lagi, tapi fungsional karena di sana sudah di BLUD. Terus ke depan ini di tahun-tahun ini diharapkan 2015-2016 ini rumah sakit juga jabatannya dirubah menjadi jabatan direktur tapi non eseloner. Rumah sakit umum daerah menjadi fasilitas perorangan tingkat kedua atau ketiga merupakan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah bidang kesehatan. Statusnya PPKBUD, puskesmas juga sama. Pos UKM desa adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikelola pemerintah daerah. Di situ ada 3 tenaga kesehatan. Satu bidan desa yang baik bidan desa PTT maupun PNS yang hampir di 265 desa kita sudah punya semua. Terus ditambah perawat dan ketiga kesehatan lingkungan, di mana 2 orang ini digaji oleh desa menggunakan ADD-nya disesuaikan dengan UMR regional kabupaten kota. Nah, tugasnya Dinas Kesehatan adalah mengatur menyelenggarakan urusan kesehatan kabupaten kota, menyelenggarakan UKM-nya, mengelola menerima dan menyelenggarakan rujukan UKM, memimpin dan menyelenggarakan seluruh fasilitas, pengelola data kesehatan yang bersumber pada kegiatan pelayanan kesehatan. Tugas rumah sakit juga sama. Jadi didudukan pada proporsinya, artinya peran dinas bagaimana, peran rumah sakit bagaimana. Ini yang tugasnya puskesmas, menyelenggarakan UKM tingkat pertama, menyelenggarakan UKM tingkat UKP tingkat pertama, UKM tingkat pertama, dan rumah sakit dengan BLUD-nya diberdayakan Bapak sekalian. Kalau mungkin di tempat Bapak sekalian, rumah sakit tidak muncul di nomenklatur belanja anggaran di kas daerah. Yang kalau dulu kan Panjenengan Pirsani di kas daerah anggaran Pemda itu Dinas Kesehatan, kode rekening daerah, begitu bawahnya Dinas Kesehatan, rumah sakit, habis itu dan lain-lain titik gitu kan. Itu sekarang enggak tempat kami. Tempat kami dana ini isinya puskesmas sekarang. Puskesmas ini, puskesmas ini, puskesmas ini sampai 15 karena kita punya 15 holding dan diberdayakan di sana. Jangan tergantung sekali. Puskesmas selama ini kan sangat tergantung dengan Dinas Kesehatan. Untuk itu kita berdayakan, jangan tergantung dengan Dinas Kesehatan. SDM Kesehatan diarahkan untuk mendukung sistem dan sistem kesehatan yang lain. Nah, peran Dinas Kesehatan menyusun standar kebutuhan, rencana kebutuhan. Saya flashback ke belakang, Ustaz. Angka kematian ibu di Jawa Tengah 700 orang, sekalian. 700 ibu-ibu di tahun 2014. Kejadian Air Asia yang beberapa bulan yang lalu kurang lebih 150-an ya. Tapi cukup membuat heboh seluruh masyarakat Indonesia untuk ini. Ini yang 700 ada banyak di Jawa Tengah. Sampai kok saya bilang ada apa ini? Orang meninggal 700 di Jawa Tengah tenang-tenang saja. Air Asia yang begitu ada itu 150 dari Bukit tahun. Dan yang lebih unik Bapak sekalian, angka kematian dokter kandungan di kota di provinsi Jawa Tengah kurang lebih 170 lebih. Dan 72 atau 70 lebih ada di kota Madya Semarang. Seperti tadi beliau sampaikan Bu Kris dari solusi pemerataan belum terjadi. Nah ini yang harus dikelola oleh seorang kepala dinas kesehatan provinsi mestinya.
atau seorang kepala dinas kesehatan Kota Semarang. Kalau memang sudah cukup overload, sudah cukup banyak, ya mestinya masa nggak bisa nolak. Nah, mereka mestinya nggak bisa nolak atau nggak berani nolak karena aturannya nggak ada. Di tempat kami siap dengan perda yang kami sampaikan tadi, kami seorang kepala dinas harus berani dan siap untuk melakukan proporsi itu, menata. Oh ini sudah cukup, oh ini belum, oh ini sudah cukup menurut. Begitu juga apoteker. Ini permasalahan untuk Bapak Ibu sekalian, karena saya juga kebetulan ada di KAS, saya ada di Persi. Rumah sakit tipe B harus apoteker berapa? 13 kan? Belum rumah sakit tipe C, susahnya saya tahu. Padahal di Ikatan Sarjana Apoteker atau ISPI mensyaratkan bahwa satu apoteker penanggung jawab tidak boleh jadi apoteker pendamping. Kalau apoteker pendamping boleh di 3 tempat, tapi kalau apoteker penanggung jawab hanya 1 tempat. Ini akan mempersulit panjenengan semua sekalian. Kalau kepala dinas tidak mempunyai terobosan hal ini, sampai kapan panjenengan akan terpenuhi itu? Dan kami sampai di Persi, karena kami juga memfasilitasi dari permintaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memvisitasi kembali syarat operasional untuk rumah sakit. Saya hanya bertanya, ini kalau rumah sakitnya sudah tipe B, saya tanya ke direktur atau pengurus Persi, Pak, ini kalau rumah sakitnya dulu sudah tipe B, saya visitasi dan hasil visitasinya turun dari tipe B, dan ini eselon 2, mau bagaimana Anda? Ini baru dari sisi infrastruktur, belum SDM-nya. Seperti tadi saya sampaikan di apoteker, jumlah apoteker harus 13 Bapak sekalian untuk panjenengan tipe B. Panjenengan siap itu? Nah, mestinya seorang kepala dinas berperan di sana, di mana harus ada terobosan kepada ISPI maupun IAI. Kami di Kabupaten Wonosobo, saya terobos itu. Apoteker pendamping boleh jadi apoteker penanggung jawab. Boleh. Siapa yang ngomong nggak boleh? Itu kan aturannya IAI dan aturannya ISPI. Saya boleh, aturannya perda, saya bilang itu. Perdanya yang tanda tangan Pak Bupati kok. Ketua DPR yang tanda tangan. Makanya kalau ada dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bahkan mungkin provinsi, belum mempunyai perda sistem kesehatan daerah, mau ngomong apa nggak akan jadi Bapak sekalian. Dan ngomong rujukan seperti tadi, saya kira nggak akan jadi. Rujukan saja, kalau hanya ngomong rujukan nggak akan jadi. Harus bentuk komitmen. Bagaimana membentuk komitmen di situ? Kami di Kabupaten Wonosobo tiap 1 bulan sekali ngadain apel bareng kepala dinas, apel di situ dengan pejabat struktural dan stafnya, dibarengkan dengan di rumah sakit, dibarengkan dengan kepala puskesmas, biar muncul ya minimal ada ketemulah 1 bulan sekali. Ngomong rujukan nggak jadi. Ngomong gampang, tapi aplikasinya sulit. Dan ini lagi kita bangun untuk itu. Waktu Bapak kurang 2 menit. Iya, Pak Tugas. Nah, ini peran dinas saya kira yang ada tegas. Jadi sampai pengujian praktek, penghargaan dan sanksi pun kami terapkan di sana. Bidan desa kalau ada di audit maternal perinatal salah misalnya, kita cabut izinnya, langsung kita cabut. Ini kebetulan kami punya produk inovasi yaitu Perdasis Kesda. Kita Dinas Kesehatan juga sebelum kami minta untuk puskesmas diakreditasi, kami juga sudah terapkan ISO untuk Dinas Kesehatannya. Ini PPKBUD, puskesmas kami sudah semuanya PPKBUD, UKM desa. Kita punya call center. Nah ini call center nggak jalan kalau rumah sakit puskesmasnya tidak pernah ketemu mestinya. Harus jalankan. Dan akreditasi puskesmas. Alhamdulillah untuk Kabupaten Wonosobo satu-satunya kabupaten kota 4 puskesmas yang sudah terakreditasi secara nasional, dan ini menjadi bahan kaji banding teman-teman seluruh Indonesia. Dan kemarin Balikpapan, hari ini kami tinggal di sini untuk kota Kabupaten Tegal dan kalau nggak salah Rembang, dan dari mana-mana sudah mulai datang. Ya, kita tidak ada berhenti di situ. Kita bikin tim untuk menyusun pendamping, dan pendamping ini harus bersertifikat. Kita latih dan kita
mendapatkan tugas dari Kementerian Kesehatan untuk bantu mempercepat proses akreditasi di puskesmas. Ini komunikasi. Saya rasa itu, Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.